Pria ini menemukan bayi di tepi sungai. Setelah membukanya, di dalamnya ada bayi yang baru lahir. Tapi bayi ini tidak memiliki anggota tubuh. Ada 48 organ dalam yang hilang dari tubuhnya. Melihat bayi itu masih bernapas, pria berhati lembut memeluknya pulang. Dia memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Dia adalah dokter Jukai dan memiliki teknik yang unik. Dimungkinkan untuk menyembuhkan ekstremitas tubuh menjadi memanjang kembali. Pertama-tama Jukai pergi ke desa yang ditinggalkan. Kemudian kumpulkan anggota tubuh manusia yang tersisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan memasukkan semuanya ke dalam panci untuk dimasak. Ditambahkan dengan resep ramuan rahasia eksklusif. Dan tambahkan jus gugija. Kemudian masak selama 81 hari. Setelah air mendidih, sejumlah esensi akan diciptakan. Jukai terus menyalakan breaker. Di bawah aktivasi arus listrik yang kuat, sebuah hati kecil tercipta. Melihat hati kecil yang sedang berdetak di tangannya, Jukai sangat puas. Kemudian dia menggunakan metode yang sama lagi. Lanjutkan membuat organ selanjutnya untuk bayi itu. Kemudian dicangkokkan menjadi anak laki-laki utuh. Terus menyalakan breaker. Gunakan kekuatan sumber listrik untuk menghidupkan kembali bayi itu. Dia kemudian menamai bayi itu Hyakimaru. Karena organ bocah itu direbus dari sisa-sisa orang mati. Jadi Hyakimaru sering diganggu oleh hantu. Pak Jukai mengambil pisau untuk mengusir setan. Pasangkan ke lengan anak laki-laki itu. Dia juga mengajari bocah itu untuk melatih keterampilan pisau yang unik. Padahal Hyakimaru tidak bisa mendengar dan melihat. Tapi dengan kemauan yang kuat, Hyakimaru juga berlatih ilmu pedang sampai dia menguasainya. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Hyakimaru juga sudah dewasa. Pak Jukai sekarang sakit parah. Sebelum meninggal dunia, dia mengungkapkan latar belakang Hyakimaru. 20 tahun yang lalu, Kagemitsu adalah jenderal yang kalah. Untuk mendapatkan kekuatan untuk menguasai dunia ini, dia memiliki perjanjian dengan iblis. Membawa 48 organ tubuh anaknya. Untuk dikorbankan kepada 48 setan. Sehingga bisa mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Itu sebabnya Hyakimaru lahir tanpa organ. Hanya ada satu kulit terluar. Menatap sang ayah yang perlahan korup. Sang ibu diam-diam melepaskan Hyakimaru ke sungai. Semoga seseorang yang baik hati akan menyelamatkan bocah itu. Untungnya Dokter Jukai menemukan Hyakimaru. Setelah mengatakan hal-hal ini, Jukai menghembuskan nafas terakhirnya. Karena dia tidak ingin orang mengetahui rahasia ini di masa depan. Hyakimaru membakar tempat ini. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara misterius. Suara itu berbicara kepadanya. Organ tubuhnya diberikan kepada iblis. Bunuh saja satu untuk mendapatkan satu organ kembali. Setelah memproses semuanya, Hyakimaru memulai perjalanannya untuk membasmi iblis. Ini juga merupakan perjalanan untuk menemukan tubuhnya. Segera dia mencapai sebuah bar. Ini juga tempat perhentian pertamanya. Penari di atas panggung sedang menari tarian setan. Tapi Hyakimaru sama sekali tidak keberatan menari. Dia menarik lengannya, mengungkap pisau pembunuh iblis. Kemudian melompat ke atas panggung. Tebas satu tebasan di topeng penari. Mengungkapkan wajah iblis yang mengerikan. Masa berteriak ketakutan. Hyakimaru mengeluarkan pedang pembunuh iblis lainnya untuk bersiap mengalahkan iblis. Iblis itu sekarang mengungkapkan wujud aslinya. Ternyata itu laba-laba. Kedua belah pihak bertempur selama 3 hari 3 malam. Iblis laba-laba itu akhirnya menikam Hyakimaru dengan cakarnya. Biasanya seperti ini, sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup. Tapi Hyakimaru bukanlah orang biasa. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Hyakimaru bertarung semakin sengit. Dia memotong kepala laba-laba dengan satu tembakan. Tepat ketika Hyakimaru hendak pergi. Tiba-tiba dia terpeleset. Dan jatuh ke tanah. Kemudian kaki kanannya jatuh.
Hyakimaru menggeliat di tanah. Tepat setelah itu, kaki kanannya memanjang secara ajaib. Di saat yang sama kaki yang jatuh juga perlahan menghilang. Ternyata saat dia lahir, dia kehilangan 48 organ tubuhnya. Setiap dia membunuh satu iblis, dia bisa mengembalikan satu organ ke keadaan semula. Dalam perjalanannya Hyakimaru bertemu dengan pendamping bernama Dororo. Hari itu mereka pergi ke tepi sungai. Tiba-tiba bayi raksasa muncul dari belakang. Iblis itu terus memanggil ibu. Merasakan sesuatu yang aneh. Keduanya mengikuti bayi raksasa itu ke reruntuhan kuil. Ternyata bayi raksasa ini adalah tubuh yang terdiri dari banyak jiwa mati dari banyak anak. Kuil yang hancur ini adalah kuburan mereka. Karena perang, orang-orang di desa tidak mampu membesarkan anak mereka. Mereka meninggalkan anak mereka. Akhirnya anak-anak mati kelaparan. Jiwa mereka yang mati telah membentuk bayi raksasa di depan mereka. Hyakimaru mengucapkan selamat tinggal pada bayi raksasa itu dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang saudagar kaya. Saudagar ini melihat bahwa hari sudah cukup larut. Jadi dia dengan senang hati mengundang mereka ke rumahnya sebagai tamu. Saudagar ini memiliki 7 anak perempuan yang identik. Mereka semuanya sangat manis. Tapi saat malam tiba, mereka sedang mendiskusikan cara memakan Hyakimaru. Ternyata mereka bukan orang biasa. Ketujuh putri itu semuanya berubah menjadi iblis yang mengerikan. Saat mereka sedang tidur, mereka menyelinap ke kamarnya diam-diam. Para iblis membungkuk untuk menonton dengan hati-hati. Saat hendak makan Dororo, Hyakimaru sudah merasakan kedatangan iblis. Dia tiba-tiba melompat turun dari atap. Kemudian bunuh semuanya. Ketika Dororo bingung, pada saat itu, bayi raksasa muncul kembali. Itu kemudian membawa mereka ke ruang rahasia. Ada banyak kerangka anak-anak yang menumpuk di sini. Di samping itu, masih banyak telur larva yang belum menetas. Ternyata bayi-bayi itu terlantar di kuil. Semua telah menjadi makan malam bagi iblis-iblis ini. Melihat semuanya terungkap, istri saudagar itu pun tidak berpura-pura lagi. Dia langsung berubah menjadi iblis nyengat. Dia tahu dia tidak akan bisa melawan Hyakimaru. Jadi cepat-cepat melarikan diri. Bayi raksasa itu dengan cepat melepaskan jiwa orang mati di dalam tubuh. Seret iblis nyengat itu kembali. Hyakimaru mengambil kesempatan untuk memenggal kepalanya. Iblis itu segera melebur menjadi asap. Hyakimaru juga memulihkan organnya. Dia khawatir dilihat sebagai iblis oleh penduduk desa. Jadi mereka berdua segera pergi dari sana. Hyakimaru melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan keduanya mencapai sebuah kota kecil. Tepat pada waktunya, bertemu pangeran yang sedang berpatroli. Dia melihat keterampilan luar biasa Hyakimaru. Jadi dia meminta Hyakimaru untuk mematuhinya. Pada saat yang sama harus berada di tempat yang sama dengannya. Sesampainya di rumah, mereka bertemu dengan ibunya. Dia melihat lambang keluarga di badan Hyakimaru. Begitu dia melihatnya, dia menyadari bahwa ini adalah anak yang dia apungkan di sungai tahun itu. Berkat kontak ini, semua peristiwa yang terjadi pada tahun itu diputar ulang dalam pikiran Hyakimaru. Bayi ini lahir tanpa mata dan hidung. Hilang 48 organ dalam tubuhnya. Ayahnya membuat perjanjian dengan iblis. Karena nafsunya sendiri, mengorbankan organ Hyakimaru kepada 48 iblis. Untuk dapat memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Tapi dia juga dengan cepat menjadi gila-gilaan. Dia bahkan ingin membunuh putranya sendiri. Namun sang istri menghentikannya. Baru dapat menyelamatkan nyawa Hyakimaru. Setelah Hyakimaru tahu semua kebenaran, dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Sekarang ayahnya telah menjadi raja, tapi tetap belum bisa menyatukan dunia. Di bawah dorongan iblis, dia pikir Hyakimaru menghalangi jalannya. Jadi dia ingin membunuh Hyakimaru. Tanpa diduga, dia bahkan belum sempat mengambil tindakan. Putra bungsu selangkah lebih maju. Tahomaru khawatir saudaranya akan merebut tahtanya.
Tapi dia bukan tandingan Hyakimaru. Selama pertempuran ditikam, saat ibunya datang, Tahomaru sudah meninggal. Pada saat ini raja juga telah datang. Melihat hal itu, sang ibu bergegas menghentikannya. Dua anak sekarang hanya satu. Dia memintanya untuk mengampuni Hyakimaru. Tapi tanpa diduga, dia dipotong olehnya dengan pedang dan wafat di tempat. Lihatlah pria barbar di depannya. Hyakimaru sekali lagi mengangkat pedang pembunuh iblis. Dia bertekad untuk membunuh iblis dalam wujud manusia ini sendirian. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Tapi pemeran utama masih memiliki aura pemeran utama pria. Hyakimaru segera menang. Hanya dalam 2 atau 3 pukulan dia melumpuhkan ayahnya. Tapi pada akhirnya, dia masih ayahnya. Hyakimaru masih enggak bisa mengambil tindakan. Saat itu, mayat adik Tahomaru tiba-tiba terangkat. Iblis telah memasuki tubuhnya. Kemudian dia meminta raja itu. Itu bisa menghidupkan kembali Tahomaru. Tetapi perlu menggunakan tubuh raja sebagai gantinya. Bahkan mungkin membantunya mengalahkan Hyakimaru. Lalu kuasai dunia ini. Raja langsung setuju. Tahomaru berhasil dihidupkan kembali. Tubuh raja juga berubah sekarang. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi iblis. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, raja menggunakan kesadaran terakhirnya. Kemudian dia mengangkat pedangnya dan menikam dirinya sendiri. Kali ini dia benar-benar tidak ingin berubah menjadi iblis lagi. Sebaliknya dia memilih ingin mati bersama iblis. Melihat ayahnya tidak bisa mengontrol dirinya, Hyakimaru segera melompat datang. Dia benar-benar mengalahkan iblis itu dengan gerakan pedang tornado. Setelah akhir, Hyakimaru telah menemukan hatinya kembali. Kemudian, Tahomaru memohon Hyakimaru untuk tinggal di sini dan memerintah negara. Tapi Hyakimaru menolak. Karena perjuangannya belum berakhir. Dia akan melanjutkan perjalanannya untuk membunuh setan. Sampai semua organ tubuh pulih kembali. Dia dan Dororo akan dalam perjalanan lagi. Apa yang menanti mereka adalah betapa mengerikannya iblis dan monster.